Oke. Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang anak KS ya, yang jam pertama bareng saya ya kita lanjut ya. Ya, oke. Kita punya share screen dulu ya, share screen. Ya, siapa aja yang hadir malam ini? Andi S. Dedak ya. Ini siapa namanya Andi? Ardi, Afrilia, Asep. Berita terhangat siapa tadi? Umam, Calvin, Ois. Ada Ois? Fajar, Ferry, Fijriah Rifqah, Imamul Muttaqin, Iman Sulaiman, ya, Iwa, ya. M. Abdurrahim Hasan, Mastra Anggriani. Saya udah share screen belum? Belum ya? Ya, oke. Sudah? Belum ya. Michael ini yang mana nih Michael? Michael tuh ada 2 ya. Muhammad Jeffrey, Resma, Rangga, Rizky, Rian, Satria, Sunarsih, Teguh, Wahyu, Wisnu. Ada berapa malam ini? 28 ya. Oke, kita punya latihan minggu kemarin ya. Ini saya cek udah banyak yang mengumpulkan. Share screen saya kelihatan? Kelihatan ya? Ya, minggu kemarin kita bahas forward propagation ya. Kalau Anda lihat di LMS, saya ada upload 2 ya. Saya membahas tentang softmax ya. Kemudian satu lagi yang part 2-nya belum selesai ya. Ada bagian yang belum selesai. Ya, kita mulai dari tugasnya aja dulu. Ya, kita punya tugas ini ya. Ini saya ambil dari Bu Sunarsih ya. Kelihatan yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya, kita mulai saja. Jadi di sini saya punya arsitektur ya. Arsitektur di sini saya punya input layer di sini ya. Saya punya input layer. Ada 2 saja. Kemudian saya punya hidden layer di sini. Oke. Hidden layernya ada 2 ya. Di sini ada hidden layer. Kemudian saya punya output layer di sini. Walaupun di sini belum bicara tentang output yang ini ya. Output yang tadi udah masuk nih. Output yang lebih dari 1 gitu ya. Tapi di sini pembahasannya adalah bicara tentang forward propagation. Bicara tentang forward propagation. Kemudian di sini outputnya menggunakan sigmoid ya, menggunakan sigmoid. Kemudian setiap layernya dia menggunakan relu, gitu ya. Kemudian kita sudah bahas bagaimana aktivasi dari perbedaan antara sigmoid sama relu. Kemarin udah kita bahas. Ya, ini nggak kita pakai perseptron ya. Kita bahas tentang sigmoid ya. Ini adalah karakter dari sigmoid. Jadi sigmoid ini menerima inputan, kemudian outputnya range-nya antara 0 dan 1 gitu ya. Oke, kemudian ini adalah summing junction-nya ya. Oke, jadi kalau dilihat di sini nilainya kalau dia lebih besar daripada 0,5 maka termasuk tipe pertama gitu ya. Kalau dia di bawah 0,5 maka dia adalah tipe kedua. Maka di sini dia hanya punya dua output ya, apakah dia 1 apa dia 0 seperti itu.
Ya, nanti saya akan bahas tentang softmax ya, belum saya bahas minggu kemarin. Dia softmax. Ini ya, softmax. Dengan menggunakan softmax, maka kita bisa mengambil output yang lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Ini di sini contohnya adalah 3. Ada 3 apa namanya? 3 output. Ya, nanti softmax-nya kalau di sini di e-book-nya. Jadi kalau Anda mau lihat saya pakai e-book apa, ya nggak dibuka ya. Nggak dibuka sih. Hands on. Nggak dibuka. Oh, ini ada dibuka lah. Ini e-booknya yang saya pakai ya, salah satunya. Jadi kalau mau silakan cari. Tapi kalau saya cari belum ada ya. Adanya cuma di sini doang. Adanya cuma di O'Reilly aja. Atau mungkin sekarang sudah ada, saya nggak tahu ya. Ini salah satunya e-book yang saya pakai ya. Di sini tidak terlalu detail bicara tentang teorinya ya, tapi dia langsung kepada apa namanya menjelaskannya langsung contoh-contohnya menggunakan coding-coding sederhana lah seperti itu ya. Nah di softmax tadi saya akan membahas ini kemarin belum saya bahas ya. Sederhana aja sebenarnya ya. Jadi tadi kalau kembali ke duluan kembali ke contoh latihan kita minggu kemarin. Kenapa sigmoid kita gunakan sigmoid di sini ya? Karena di sini kita akan membuat klasifikasi. Klasifikasinya terdiri dari 2 ya. Jadi ini adalah kita gunakan sigmoid, karena nanti di sigmoid itu ibaratnya kita punya threshold di 0,5 ya. Jadi si sigmoid ini outputnya tadi di antara 0 dan 1 ya. Kemudian kalau dia lebih besar daripada 0,5 maka kita katakan dia adalah 1 ya. Kalau dia lebih kecil daripada 0,5 ya, ini salah ya, itu adalah 0. Nah, jadi sigmoid itu bisa seperti itu. Tapi kalau kasusnya itu lebih dari 2 ya, maka kita tidak bisa menggunakan sigmoid. Kita menggunakan apa namanya softmax ya, softmax. Nah, nanti kita bahas seperti apa softmax ya. Saya mau bahas dulu latihan minggu kemarin ya. Jadi kalau saya lihat di LMS-nya sudah ada berapa 25 ya yang mengumpulkan ya. Saya bisa lihat di sini ya. Oke, sudah update ya. Oh, belum ya. Oke, ini ya. Jadi yang belum ya silakan aja Anda kumpulkan walaupun sekarang kita bahas ya, karena nanti saya akan melihat sekali di LMS-nya ya pengumpulan tugas. Jangan sampai kejadian apa namanya cetak buku lagi. Saya nggak mau lah cetak buku lagi. Oke, kita lanjut. Itu adalah sigmoid ya, 0 dan 1. Kemudian relu. Kalau relu itu di sini sudah ada ya. Jadi kalau relu, iya mohon izin. Oke, kalau relu dia mengambil nilai maksimumnya saja di antara 0 dan nilai outputnya. Nah, jadi ini e-book ini mengajarkan tidak terlalu detail, tapi dia update gitu ya. Kalau di e-book yang lama mungkin tidak sampai segininya gitu ya, tidak sampai bahas tentang relu, tapi di e-book ini dibahas tentang relu. Jadi fungsi relu ini akan menerima inputan, kemudian dia mencari nilai maksimumnya di antara 0 dan Z-nya. Jadi kalau nanti nilai summing junction-nya apa namanya di bawah 0, maka nilainya diambil outputnya adalah 0. Nah, kalau Anda mengerjakan tugas minggu kemarin, maka Anda sudah paham. Kita belum bahas pada weight-nya ya, kita belum bahas pada hyperparameter weight-nya. Hyperparameter bukan parameter. Oke, parameter ya.
Di sini kalau kita lihat ya, kita punya inputan hanya dua, X1 dan X2. Nah, ini adalah inputannya X1 dan X2. Kemudian nilainya adalah 5 ml, 2 ml. Kemudian saya hitung di A1-nya, ya. Saya hitung di A1. Maka di sini ya, ini adalah detailnya, ya. Di A1 di sini tadi kita punya X1, kita punya X2, di sini adalah A1. Maka A1 ya, dia terkoneksi ke A1, ini adalah W11, ini adalah W21, kemudian di sini ada biasnya, bias 1. Maka di summing junction ini kita akan hitung ya, di sini ada 1 kali B1 ditambah dengan W1 dikalikan dengan X1 ya. Ya, kalau Anda lihat di sini, maka ini weight ini adalah kita katakan adalah nilai pengaruhnya. Pengaruh W1, pengaruh dari X1 itu dilihat dari nilai W11-nya. Seperti itu. Semakin besar nilai W11-nya, maka X1 punya pengaruh besar kepada A1 ya. Oke, yang izin silakan izin. Tapi nanti bisa diikuti lagi di YouTube-nya ya. Ya, Mas Yafet izin kerja silahkan. Satya ada acara silahkan ya. Nanti kasih komen di YouTube-nya ya. Saya nonton Pak gitu ya. Kasih tahu Yafet ya sama si Satya Agil. Oke, gitu ya. Maka nanti di sini outputnya Y1 ini ada dua ya. Pertama adalah kita cari summing junction-nya ini 2,6. Maka nanti 2,6 ini kita masukkan kepada activation function. Activation function yang kita gunakan adalah ReLU. Maka si A ini ya max dari 0 dan Z. Z adalah nilai dari summing junction-nya. Maka kita ambil nilai 2,6. Ini Anda harus pahami ya, ini harus Anda pahami. Jadi setiap neuron di sini ada penghitungan ya. Jadi di setiap neuron di sini ada penghitungan ya. Kalau di sini kita bisa hitung paralel di sini ya. Kalau di sini A3 kita nunggu penghitungan di A1 dulu. Nah, kemudian kita belum bahas weight ya. Oke ya, saya pikir kita sudah bahas juga ini di UTS ya. Nah, di ReLU-nya maka di sini kita bisa lihat maka outputnya di sini adalah 2,6 gitu ya, nilai Y1-nya. Jadi A1 itu punya inputan di sini, kemudian punya penghitungan di sini, kemudian dia punya outputnya ya. Outputnya ini Y1 ya, nilainya adalah 2,6 karena kita gunakan ReLU. Kalau ReLU dia akan mengambil nilai maksimum dari 0 dan 2,6. 2,6 dapatnya dari mana? Dari summing junction. Oke. Apakah ada yang bermasalah di sini? Saya tanya dulu. Ya, silakan kalau ada keperluan. Buat saya nggak masalah. Yang penting nanti ikuti lagi di YouTube. Nggak ada masalah di sini ya. Nah, A1 sudah selesai, maka kita cari di A2. A2 di sini sama seperti tadi. Di sini ada A2. A2 di sini ada X1, di sini ada X2. Nah, maka nanti di sini ada W12, di sini ada W22 ya. Nanti ada B2 di sini. Maka di sini ada plus 1. Kita hitung lagi. B2 ditambah W12 kali X1 benar. Ditambah dengan W22 kali X2 ya. Masukkan nilainya dapat 1,6. Kita masukkan activation function maka nilainya adalah 1,6. Maka di sini outputnya adalah 1,6. Gitu ya. Jadi si neuron ini punya inputan, dia punya output. Dia punya inputan, dia punya output. Kita cari di A3. A3 nilainya adalah ya berarti A3 itu dari mana Pak? A3 di sini dia dapat dari A1 A2 ya. Jadi si A3 kalau kita gambarkan A3 dia akan menerima inputan dari A1 dan A2. Oke, kita masukkan di sini, maka katakanlah di sini ada W13, sini ada W23, maka nanti di sini outputnya ada Y1 ya.
Sini ada Y1, di sini ada Y2 kayak gitu. Nanti di sini ada B3 ya plus 1. Ya, oke. Di sini Mbak Sunarsi pakai X1 ya. Yang lebih tepatnya itu adalah Y1 ya, Y1 dan Y2. Oke. Kok salah? X1-nya berapa? Salah ini. Mbak Sunarsi salah ini. Salah ya? Bu Sunarsi bisa dengar? Ini X1, ini masih X1 ya, Bu? Iya, Pak. Iya, bukan X1 ya. Oh, Y1 Oke. jadi apa ya? Ya, Y1, nggak apa-apa lah. Oke, makanya saya bahas ya. Oke, jadi ketika kita masuk layer di layer kedua di sini, di layer ke hidden layer di sini ya, sorry, sini ya. Maka si A3 ini dia bukan berhubungan dengan X1, tapi dia berhubungan dengan A1 dan A2 ya. Dia berhubungan dengan A1 dan A2. Maka di sini ketika dia masuk ke A3 di sini, maka di sini W13 dan A1 gitu ya. Dan W23 dan di sini adalah Y2. Gitu. Ini adalah Y2. Ini adalah Y2. Maka kita masukkan nilainya. Nilai dari mana? Nilai dari mana tadi? Ini tulisannya apa di sini? Omongan sama tulisan nggak nyambung. Ini apa tadi? Y1. Ini adalah Y2. W13-nya berapa? W13-nya adalah 1 ya. Oke, 1. Kemudian di sini berarti ini adalah Y1-nya. Y1-nya yang ini ya, 2,6. Maka di sini 2,6. Kemudian di sini adalah Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 1,6. Maka di sini kita hitung. Ini adalah 2,6. Oke, di sini adalah 1,6 kali 0,2. Berapa tuh? 12 ya. 12, 1, 0,12 ya. Enggak benar ya. 2 kali 6, 12, 1. Salah, Pak. 2 kali 6 berapa? 12, 1. 2 kali 1 berapa? 3 ya. 0,32 ya. 0,32. Oke. Nah, berarti di sini kita hitung. Kenapa nggak pakai kalkulator aja? 0,4, 2,6 berapa? 3 ya. 3, kemudian 0,32. 0,32. Berarti di sini berapa hasilnya? 3,32 ya. Kalau salah silahkan dibenerin lagi. Kita masukin ke activation function-nya. Berarti di sini adalah 3,32. Maka di sini adalah 3,32. Gitu ya. Ya, udah. Jadi intinya adalah A3 ini terkoneksi dengan A1. Ya, maka A1 outputnya adalah Y1. Itu ya. Jadi bukan X1. Begitu juga dengan A4 ya. Berarti si A4 ini dia terhubung dengan A1 dengan A2. Nah, berarti di sini adalah Y1, di sini adalah W14, ini adalah Y2, maka ini apa? W24, nanti di sini ada inputan B4 ya. Oke, maka di sini adalah Y1 seperti tadi, di sini adalah Y2, gitu ya. Maka W14-nya katakanlah 0,2, Y1 berapa tadi? 2,6. Kemudian di sini W24 0 ya. Oke, 0 dikalikan dengan 1,6. 1,6 maka di sini bantu saya 0,2 kali 2,6, 6 kali 2. 2,6 kali 0,2, 2 kali 6, 12, 1, 2 kali 2, 4, 5, 0,52 ya. Di sini adalah 0,52. Berarti ini adalah 0,52. 0,52. Oke, kita masukkan nilainya. Apakah lebih besar dari 0,52? 0, 0 ya. Berarti di sini adalah 0,52. Berarti ini adalah 0,52 dan ini adalah 3,32. Gitu ya, kita masukkan di sini.
Maka ini adalah 3,32. Ini berapa tadi? 0,52 ya, 0,52. Oke, nah udah selesai. Kita masuk ke yang A5 di sini ya, berarti A5 mana A5? A5 adalah di sini A5 dia masuk apa tadi A3 ya. A3 A4 masuk ke sini. Ini adalah Y3, ini adalah kurang gede. Oke, ini adalah A3, ini adalah A4, ini adalah A5, dia masuk ke sini. Ini adalah Y3, sudah kita dapatkan, ini adalah Y4, ini adalah W35, ini adalah W45. Masuk ke sini B berapa? B5 ya, ini plus 1. Oke, ini adalah berapa Bu? Y3 ya. Y3, ya ini adalah Y4. Oke, maka masukkan nilainya. Berapa tadi Y3-nya? Y3-nya adalah 3,32. Walaupun di groundkan dengan 0,2 kali Y4, Y4-nya adalah 0,52. 0,52. Oke, 0,1 di sini 0, di sini berarti 0,52 kali 0,2. Dari tadi saya ngitung kayaknya ya. Ini benar ya. Saya salah hitung. Nanti dibenerin aja kalau salah hitung ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. Udah ya. Berarti di sini berapa? 0,104 ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. 1, 2, 3, 0,14. Anggap aja benar 0,14 ditambah 0,1, maka jawabannya berapa? 0,204 gitu ya. Nah, ini dia masalahnya. Ya, kita masuk ke fungsi aktivasi tapi menggunakan sigmoid ya. Oke. Ya, oke, saya pakai Python aja, minta tolong Python. Mana dia? Belum dibuka lagi ya. Oke. Ini tadi yang pertama. Ya, nggak apa-apa lah. Apa nih? Just Oke, which one? Ya, oke ya. Saya running di sini aja. Pak, maaf Pak, Ya. boleh bertanya? Boleh. Saya salah ngitung ya? Ya, apa yang tadi kan kalau untuk di step berikutnya, ya. Berarti itu yang X1-nya bukan balik lagi ke X1 ya Pak ya? Ngelanjutin Bukan. yang... Ya, X1 awal aja. Nanti saya ulang lagi. Ya, kalau nanti nggak jalan-jalan, itu stuck aja di situ muter. Oh gitu. Ya, oke. Ya, betul. Jadi, kenapa dikatakan forward? Karena dia maju gitu ya. Ya, oke. Ya. Notebook. Apa tadi? Sigmoid ya. Sigmoid ya. Oke. Ya, coba kita run ini. Oke, ini fungsinya ya, ini fungsi sigmoid. Oke, kemudian berapa tadi nilainya? 0,204 ya. Betul ya, 0,204. 0,204. 0,5. Wah, ini banget, tipis banget ya, 0,50. Oke, maka hasilnya di sini 0,204 ya. 0,204 masuk ke sini.
Kemudian 1 plus ya, ini kalau kita pakai cara kalkulator atau pakai Excel juga bisa sih, atau tadi pakai sedikit script ya. Ya, kalau Anda coba di sini, coba tadi hasilnya berapa? 0,50 ya. 1 dibagi 1 ditambah eksponen E pangkat dalam kurung minus 0,204 seperti ini, maka hasilnya adalah mana hasilnya? Nah ini ya sama ya kayak gitu. Ini sama dengan 0,50 kayak gitu. Kalau pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator seperti itu. Ini saya lihatin. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah E ya, E di sini pangkat dengan dalam kurung minus dari, karena rumusnya minusnya seperti itu. Maka kita dapat 0,51 lah ya, 0,51. Ini langsung overall ya, overallnya adalah 0,51. Ya, oke ya. Kalau kesimpulannya karena kita anggap dia di atas 0,5. Itu forward propagation ya. Jadi memang kemarin ada sengaja nggak saya bahas detail juga ya. Saya pengen Anda mencoba ya. Jadi kalau mencoba nanti bisa tahu. Jadi tadi ketika kita mencari A1, maka A1 dari X1 dan X2. Maka nanti outputnya adalah Y1. Kita mencari A2, maka X1, X2, maka outputnya adalah Y2. Tapi ketika kita mencari A3, maka sebagai inputnya adalah ini, output dari A1. Seperti itu, Mas. Siapa tadi yang bertanya gitu ya? Maka ini udah saya detailkan, dikoreksi ya, dikoreksi. Ya, jadi tadi yang awal ketika kita ambil A1, maka A1 dari X1, X2, A2, X1, X2, tapi ketika kita mencari A3, A3 itu ada output dari A1, yaitu Y1 dan Y2. Kalau kita nyari A4, A4 dari output A1 dan A2. Jadi forward ke depan dia. Begitu juga dengan A3 ya, A3 juga kayak gitu. Oh sorry, A5 dari A3 dan A4. Nah, seperti itu. Maka nanti dia dapat di sini katakanlah Y5-nya atau Y-head-nya ya. Istilahnya Y-head-nya, output-nya. Oke, dah selesai. Ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan ke softmax ya. Kemarin saya nyobain fungsi sigmoid di Google Colab nggak bisa ya Pak ya? Sigmoid, fungsi Iya. sigmoid. Bikin kayak begini maksudnya? Gitu. Iya, Bikin di kayak Google gini. Colab. Oke, ini yang nanya siapa? Rizal Pak. Rizal ya, Rizal. Oke, Mas Rizal, coba kita buka Google Colab-nya ya. Harusnya bisa dong, nggak ada masalah itu. Kemarin error saya. Oke, error ya. Itu kan cuma definisi fungsi aja. Udah sama semua. Ya, Sort. coba. Coba sekarang dicoba lagi. Google Colab. Ya, oke. Ini notebook. Ya, ini saya liatin ya. Oke, Masnya udah runningnya ini dong, yang import I-nya ini. Udah. Udah, oke, coba ya. Tinggal klik aja di sini. Oke ya, ini kalau saya pakai Google Colab, ini tinggal saya copy aja ke sini. Enak kalau pakai Google Lab ya, kita nggak perlu install. Ya, oke, run, nggak ada masalah harusnya. Ya, oke. Udah ya, udah dikenali ya. Kita
Oke, saya coba lagi. Oke, sudah ya, sudah dikenali ya. Kemudian kita masukin fungsinya. Fungsinya ini aja. Oke, dimasukin di sini. Kita run. Oke, sudah run tuh. Mas bisa tuh, Mas. Kemudian kalau kita panggil fungsinya, oke, kita panggil fungsinya, kita butuh berapa? Tinggal kita run aja. Itu bisa tuh. Errornya di mana? Mas Rizal. Saya coba bisa Mas Rizal pakai Google Colab dan harusnya bisa lah. Halo Mas Rizal, where are you? Oh iya, ke-mute Pak. Udah ngomong saya, tapi ke-mute. Oh, ya makanya. Saya Gimana Mas ini Rizal? di line kedua saya. Ah? Kemarin di line kedua mungkin ada salah ketik mungkin. Oke, ngetiknya gini ya. Nih coba saya kasih contoh ngetiknya. Oke, itu sintak dari dia. Oke. Jadi kalau kita mau bikin fungsi di Python ya, ini kita nggak usah pakai apa namanya return value-nya, tipe data output-nya ya. Def, kemudian sigmoid, nama fungsinya, kemudian inputannya, saya kasih nama sigmoid 2 aja deh ya. Kemudian di situ ada Z ya, Z itu adalah inputnya, parameternya, kemudian titik 2, ya ada titik 2-nya enggak? Kemudian Oh, saya titik enter, koma. titik 2 Mas. Berarti salah di situ Pak. Ya, paling gitu doang. Kemudian kasih return, kemudian masukin apa namanya rumusnya 1 plus E, bintang 2 itu pangkat ya, pangkat minus Z. Minus Z itu berarti dari sini ya, Z-nya di sini. Ini dari rumus yang kita punya, kita running. Oke, nggak ada masalah. Kita panggil lagi sigmoid, saya punya underscore 2. Ya, kita kasih 10 gitu. Maka nilainya adalah error. Oke, salah nama ya, sigmoid. Oh iya, sigmoid. Nah, sigmoid tuh. Sigmoid tuh. Udah. Loh, yang di error. Udah, gitu ya, nilai segini. Pakai titik 2 ya. Udah. Gimana tadi? Ya oke, ada pertanyaan tidak masalah forward propagation? Jadi itu adalah fullnya, ya fullnya dari forward propagation. Maka sekarang saya bisa kasih Anda latihan yang baru, tapi latihannya adalah apa namanya? Saya pakai outputnya yang lebih dari satu, ya. Oke. Jadi ini latihan kita misalnya. Oke deh, ini aja deh biar cepet deh. Oke. Kasusnya masih sama dengan yang sebelumnya. Masih sama yang seperti di sini. Ya, masih ini ya. Kita masih punya X1. Waduh, dia nggak mau ke. Oke. Oh, ini. Oke. Ya, jadi latihan minggu ini adalah kita gunakan output dengan 4 value. Nah, gimana Pak? Di sini ada X1, di sini ada X2, di sini ada A1, di sini ada A2, di sini ada A3, di sini ada A4. Oke. Sama seperti kemarin ada W11, ada W12, kemudian di sini ada W21 ya. Anda harusnya udah paham ini. W21, kemudian di sini adalah W22. Di sini ada biasnya, ada B1. B1, di sini ada B2. B1 ya. Kemudian di sini kita punya Y1 ya. Kita punya Y1. Kita
kita punya Y2, dicari dulu ya nilainya. Ini adalah, sorry, betul ya, W13, W14, W24, W23 ya. Di sini masuk B3, di sini masuk B4. Ini pakai relu ya, ini pakai relu. Semua pakai relu. Ini juga pakai relu. Nah, yang membedakan adalah kita punya 4 output. Ini adalah Y1, ini adalah Y2, sini adalah Y3, di sini adalah Y4. Oke. Ini menggunakan activation function namanya softmax. Ya. Nah, berarti di sini sama seperti biasa. Di sini ada Y3, di sini ada W31 ya. Di sini ada W32. Oke. Kemudian di sini ada W35. Di sini ada W35 dari mana? 33 ya. 33. W34. Ya, anggap aja bagus lah. Di sini ada W4, kemudian di sini ada W41 ya, W41 dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Di sini ada B5 ya. Sini ada B, sini ada B, di sini ada B, di sini ada B. Ini B, katakanlah B5, di sini B6, B7, B8. Ya. Dan ya, berarti yang belum ada nilainya adalah B5 ya. B5 katakanlah 0,5, B6 adalah 1, B7 adalah 0, B8 adalah minus 0,5. Dah. Maka nanti Anda harus mencari di sini nilai output dari Y1 ini. Oke, atau di sini jangan bilang Y1 lah. Biar sinkron. Ini adalah A5. Ya, ini adalah A6, A7 sama A8. Nah, berarti cari di sini apa? Y5 ya. Y5 berapa? Y6 berapa? Y7 berapa? Y8 berapa? Nah, nilai-nilai yang lain itu sama dengan latihan yang minggu kemarin. X1-nya berapa, X2 berapa, dan nilai-nilai parameter W1 dan W dan A-nya itu apa? W dan B-nya itu sama dengan nilai kemarin, cuma di sini saya tambahkan outputnya tidak hanya dua value, tapi ada 4 value. Nah, bisa dipahami latihannya? Pak, maaf mau nanya. Ya. Kalau penghitungan juga sama kayak kemarin juga ya Pak? Ya, berarti kan sama tuh hitungannya ya. Berarti kan tinggal masuk di sini kan, tinggal melanjutkan aja kan? Ya, yang terakhir dong ya Pak ya? Iya, pintar. Siapa ini? Rizky Pak. Rizky Nuari, ya oke. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana menghitung softmax ya. Softmax ngitungnya ternyata ya bisa dibilang cuma dinormalisasi aja. Jadi kita bahas itu sekarang. Dia. Inikah? Bukan. Aduh, ditutup. Ya oke, kita sekarang masuk softmax, ikut aja. Kita ambil cepatnya aja ya. Ya, di sini ada contoh di mana kita punya outputnya ada 3 ya. Ada Y1, Y2, Y3 ya. Kemudian di sini dikatakan Y1 represent hotdog ya. Satu value dari outputnya. Ya, kemudian Y2 adalah burger, Y3-nya adalah pizza.
Jadi di sini bukan ya atau tidak lagi, tapi memang outputnya sudah, value-nya sudah berbeda. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan softmax ya, fungsi aktivasinya, di mana outputnya tidak hanya 2 klasifikasi, bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 2 ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah di sini kita punya ya. Kalau di sini kita sudah dapat outputnya di sini. Di sini sudah ada outputnya, di sini sudah ada outputnya, di sini sudah ada outputnya. Sorry, filter is 1.0. Ini pakai tadi. Oke. Z ya, Z-nya ya, oke, saya nggak salah, Z-nya ya, summing junction-nya ya, jadi Z-nya ini. Oke, di sini masih Z-nya masih setengah jalan di sini. Ya, maka di sini summing junction-nya ya, di sini Z-nya adalah minus 1,0, 1,0 sama 5,0 ya. Jadi nanti Anda mencari nilai Z-nya ya, Z ini adalah sum function-nya. Nah, di situ baru kita gunakan softmax-nya ya. Jadi nanti seperti contoh latihan di sini ya, maka Anda cari nilai Z-nya, misalnya di sini ya, di A5, maka Z-nya adalah berapa di situ? Y3 atau B ya, B5 ditambah dengan Y3 dikalikan dengan W31 ya, W31 ditambah dengan Y4 ya, Y4 dikalikan dengan W45 ya. Ini W31. Oh, saya nggak update ya. Oke, saya update dulu. Tadi saya ganti nama ya. Ya, ini jadi 35, 36, 37, 38. Oke, berarti Y3 ini sudah diupdate ya. Nah, tadi saya ganti namanya ya. W3 berapa? 5, kemudian Y4 di sini ya. Dia nyambungnya ke 45 ya, berarti W45. Nah, itu yang dimaksud dengan Z, kasih nilainya, masukin nilainya. Nah, dari situ kalau sebelumnya kita pakai ReLU atau kita pakai sigmoid, maka sekarang kita pakai softmax gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung softmax? Ini adalah Z-nya ya. Jadi di sini dapat sum function-nya minus 1,0. Di sini dapat 1,0. Di sini dapatnya 5,0. Oke. Cara menghitungnya adalah ya, di sini ada, kita masukkan ke dalam sebuah list ya. Di sini ada contoh di tadi pakai yang mana ya? Ini, oke. Kita lihat di softmax ya, di softmax. Oke ya. Nah, ini sekali lagi saya coba ikutin e-booknya, dan di e-booknya di situ menjelaskannya seperti ini. Kita punya, kalau di sini kita punya mana dia? Di sini kita punya 3 ya, kita punya 3 output. Nah, dan masing-masing dia ada nilainya di sini. Ini adalah Z1, ini adalah Z2, ini adalah Z3. Ya, tapi kalau di sini kita pakai indeks mulai dari 0 ya. Maka di sini Z0, Z1, Z2. Maka kita masukkan ke dalam sebuah list nih, kalau di Python namanya list. Ya, kita masukin ke list. Oke, ya, jadi kalau mau dihitung
hitung manual ya gampang lah. Nih, saya liatin dulu ya. Oke, kita running. Ini adalah listnya. Ya, kemudian ini adalah proses mencari softmax-nya. Langkah pertama adalah kita mencari di sini ya eksponensial dari z pangkat 0 ya. Eksponensial dari minus 1,0. Ini jawabannya berapa? 0,367 9. Coba kita buka kalkulator. Ya, kita buka kalkulator. Pangkat berapa tadi? Minus 1 ya. Minus 1. Apakah nilainya sama dengan 0,3679? Benar ya? Kayak gitu. Ya, jadi langkah berikutnya adalah kita mencari nilai eksponensial dari setiap z-nya. Ya, jadi di sini kita nyari e pangkat minus 1, kita cari e pangkat 1, ya, kita cari e pangkat 5, nilai eksponensialnya. Setelah itu, ya, setelah kita dapatkan nilai eksponensial dari masing-masing z tadi, ya, maka kita akan lakukan, kalau ini biasanya namanya normalize aja ya, kita lakukan normalize, kita hitung totalnya, ya. Jadi kalau di codingannya di sini, ya, kalau di sini ini indeks ke 0 ya, indeks ke 0 berarti di sini. Jadi kalau saya panggil z, kemudian indeks ke 0, maka outputnya adalah ini. Ya, ini kita pakai ya biasalah dari 0 ya. Ini adalah rumus eksponensial pangkat z ya, yang tadi ya. Ini dapatnya tadi 0,36. Ini ya, udah sama. Kemudian kita ambil indeks ke data keduanya, kita cari eksponensialnya. Yang pangkat 1 tadi, dan yang ketiganya adalah 5. Oke, nah selanjutnya 3 nilai ini, itu kita cari totalnya. Ya, kita cari totalnya. Kita jumlahkan tadi seperti ini. Berikutnya kita normalize. Normalize ini hanya nanti karena nilainya itu dibandingkan dengan totalnya, maka kalau kita jumlahkan semuanya akan bernilai 1. Nah, kayak gini. Ini adalah softmax ya. Kalau kita coba jelaskan di sini, maka kalau kita punya, ini saya bilang misalnya A5 gitu ya. Saya punya A6, saya punya A7. Kemudian di sini ada penghitungan 2 ya. Di sini kita dapat nilai Z-nya. Tadi berapa? Minus 1. Kemudian di sini nilai Z2-nya adalah 1. Kemudian Z3-nya adalah berapa tadi? 5 ya. 5. Maka nanti kita akan, langkah pertama adalah kita akan mencari E pangkat Z1, ya, berarti E pangkat minus 1. Kita cari E pangkat Z2, ya, berarti E pangkat 1. Tiganya adalah E pangkat Z3, E pangkat 5. Ini adalah berapa tadi? 0,3637 ya, 0,37 aja. 0,37, 0,272 ya, 0,272 ini adalah 148,41 ya. Oke. Nah, nilai-nilai ini kita cari totalnya. Ya, jadi total dari katakanlah Z1 tambah Z2 tambah Z3 kita jumlahkan, katakanlah kita dapatkan 151, saya cut off aja menjadi 50. Itu ya. Nah, ini sebenarnya biasa aja, hanya bedanya kita pangkatkan E di sini. Maka langkah kelima adalah si Y5 di sini
Y5 ini adalah sama dengan nilai dari E pangkat Z1 dibagi dengan total. Kayak gitu. Maka 0,37 kita normalize dengan 151,50. Ya, begitu juga dengan Y6. Y6 itu adalah sama, yaitu EZ2 dibagi dengan total sama dengan 2,72 ya, 2,72 dibagi 151,50. Yang terakhir adalah Y7. EZ3 dibagi dengan total, maka kita dapatkan mana dia? 148 41 dibagi dengan 151,50. Setelah ini kita dapatkan nilainya. Nilainya adalah 0,0024 ya. 0,0024, kemudian 0,179, dan yang terakhir adalah 0,979. 9796. Harusnya 8 ya. Kayak gitu. Nah, dari sini baru kita ambil kesimpulan, oh ternyata dari ketiga ini mana nilai probabilitas nilai output yang paling besar. Ini bukan probabilitas. Mana nilai output yang paling besar ya. Maka di sini oh ternyata adalah Y7. Maka Y7 itu asumsi kita tadi yang pertama adalah dia adalah, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Mana sih? Dulu. Ya. Sini. Ya, burger, pizza. Ya, itu hotdog, burger sama pizza. Ini adalah hotdog, ini adalah burger, ini adalah pizza. Kenapa? Karena kita jumlah di sini nilainya adalah 1. Karena kita normalize nilainya ya. Yang mana nilai output yang paling besar, maka itu adalah prediksi kita. Maka kita prediksi itu adalah pizza. Itu adalah softmax ya. Itu adalah fungsi aktivasi dari softmax ya. Jadi kalau softmax kita gunakan itu ya bebas mau outputnya 10 ke mau 100 ke nggak ada masalah. Karena kita normalize nilainya seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan dari softmax. Bisa dipahami? Guys, halo, masih ada kah? Masih Pak. Masih Pak. Mikir, Pak. Aduh, mikir Pak. Kayak ngomong sendiri saya. Ini kalau semester tahun kemarin pun sudah saya kasih nih softmax nih ya. Ini angkatan ini saya kasih softmax ini. Ya, jadi nanti si softmax ini Anda sudah paham ya bagaimana mendapatkannya. Jadi ketika nanti digunakan udah paham, oh dia pakai softmax, oh dia pakai ReLU, oh dia pakai sigmoid gitu ya. Jadi tadi ya kalau kita lihat intinya ya, jadi kalau sigmoid tadi ya, kalau sigmoid ibaratnya kalau kita punya sigmoid, maka sigmoid ini di antara 0 dan 1 gitu ya. Kemudian dia ada threshold di 0,5 ya. Jadi kalau di atas 0,5 nilainya dia adalah tipe pertama, kalau di bawah 0,5 adalah tipe kedua, itu adalah si sigmoid gitu ya. Tapi kalau kita pakai ReLU, maka nilainya seperti ini. Ya, maka kalau dia nilainya adalah max dari 0,z gitu. Maka di sini nilainya tergantung dari nilai z-nya. Kalau z-nya lebih kecil daripada 0 maka dia 0. Kalau z-nya lebih besar daripada 0 maka dia adalah z gitu. Tapi kalau di softmax ini
Kalau kita pakai softmax ya, seperti yang tadi itu, maka sebenarnya apa ya gambarannya ya? Kita akan punya sebuah arsitektur di mana dia bisa apa namanya? Kalau kita punya arsitektur seperti ini, katakanlah gitu ya. Kemudian kita kasih outputnya di sini katakanlah ada 5 gitu. Itu nggak masalah ya. Kalau kita gunakan di output layernya di sini, kita gunakan softmax ya. Maka nanti yang kita lihat adalah nilai outputnya yang paling besar. Karena kita membandingkan. Sebenarnya konsep dasarnya hanya normalize saja. Kita normalisasi, kita bandingkan dengan nilai yang lain kayak gitu. Ya. Nilai apa namanya? Nilai pangkat Z-nya ya. Seperti itu. Kita bandingkan. Idenya seperti itu. Ya, itu adalah softmax. Ya, saya masih ada setengah jam lagi. Saya masih itu part 1 ya. Pak, maaf boleh izin bertanya? Silakan Mas Rizky. Pak, yang barusan kan itu ada Z-nya, ada nilainya ya Pak. Kalau untuk di latihannya itu Z-nya? Dicari dulu. Dari hasil yang perhitungan tadi ya, baru ketemu. Ya, betul. Tadi saya kasih contoh kok. Jadi si Z itu adalah, mana tadi? Nah, ini ya, ini Z-nya nih Mas. Nah, jadi kalau di sini kan ada di sini. Jadi kalau di sini berarti yang sum functionnya itu loh. Ya, oke? Iya Pak, baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. good, ya bagus. Ya, itu adalah softmax. Kemudian ya ini sudah saya sampaikan, saya pikir. Iya. Ya, ini hanya menjelaskan. Oke, ini kayaknya penting nih saya jelaskan dulu. Oke, ini kalau ini sudah saya sampaikan tadi. Oke, revisiting our shallow network with the knowledge of dense network that you have developed over the course of this chapter, we can return to our shallow net in Keras notebook and understand the model summary within it. Oke, di sini hanya menjelaskan arsitektur dari MNIST-nya ya. Di sini mencoba menjelaskan total parameternya. Total parameter dari ketika kita punya 784 inputan, di sini jelasin. Enggak ya, jelasin. Ya, di sini mana dia? Ini kode sorry. Oke. Ya, coba kita lihat di kodigannya. Silahkan transfer flow. Dia sedang menjelaskan ini sebenarnya. Summary. Oke, ini saya jelaskan ya. Nah, jadi saya hide aja. Ya, dia hanya menjelaskan apa namanya jumlah parameternya. Jumlah parameter dengan arsitektur. Jadi sini coba kita detailkan lagi. Page after ya. Jadi kita punya input layer. Kita punya hidden layer. Kayak gitu ya. Kita punya output layer. Nah, di sini kita sedang berbicara, kita memiliki 784 input di sini. Di sini ada 784. Kemudian hidden layer-nya di sini kita pakai 64 neuronnya. Hanya ada satu hidden layer ya. Kemudian outputnya adalah 10. Nah, di sini kalau kita gambarkan secara detail,
di sini ada X1, di sini ada X2, di sini ada X3, sampai pada X784, seperti itu. Ini adalah input layernya, kemudian di sini katakanlah A1, A2, sampai A64, seperti itu. Ini katakanlah Y1 aja ya, di sini ada Y1, head ya, Y1 head, Y2 head, sampai pada Y10 head, seperti ini. Nah, yang dicoba dijelaskan di sini adalah jumlah parameter. Jumlah parameter. Ya. Jumlah dari parameter. Jadi ketika kita bicara parameter, maka di sini ada bicara tentang weight dan juga bicara tentang bias. Nah, weight-nya itu di mana? Weight-nya itu yang ini. Weight ini adalah koneksi antara X1 dengan A1, X2 dengan A1, sampai seperti ini. A1 dengan A2, A1 dengan semuanya. Mana lagi? Ya, seperti ini. Nah, maka nanti di sini ada bias ya. Di sini ada bias, ada B1, ada bias, ada B2. Ini ada bias, ada B64. Nah, yang sedang dicari adalah jumlah dari parameter ini. Jumlah dari parameter weight sama jumlah parameter biasnya. Saya ingetin dari e-booknya aja. Ini dia. Oke, ini sudah ya. Ini 64, 10. Nah, ini parameternya ada 50.240 parameter. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ya, berarti ini adalah input dikalikan dengan banyaknya neuron di hidden layer 64. Dikalikan hasilnya ini adalah biasnya karena ada 64 neuron di hidden layer itu ya. Yang ini dapatnya dari mana? 784 dikali 64. Ini adalah jumlah neuron, ini adalah jumlah input, ini adalah jumlah neuron di hidden layer. Yang ada satu hidden layer aja. Ini adalah jumlah parameter di hidden layer pertama. Atau di dense pertama, cuma satu ya. Nilainya adalah 520. Kemudian, mana lagi di sini? 650. 650 dapat dari mana? 650 berarti dari 64 ya. 64 dikali 10 ya. Ditambah dengan 10 ya. Berarti 640 tambah 10. 650 ya. Karena ini adalah jumlah di hidden layer, ini jumlah di output layer, ini jumlah biasnya di output layer. Jadi Anda bayangkan kalau semakin kompleks, semakin banyak hidden layernya atau jumlah neuron di setiap hidden layernya adalah semakin kompleks. Coba kita lihat playground. Ya, oke. Coba kita simulasikan di sini ya. Oke, kalau di sini cuma 2 ya, kemudian di sini ada 4, maka di sini 2 kali 4. 8 ditambah dengan 4. Nah, karena di sini ada biasnya. Kalau kita tambahkan neuronnya, misalnya seperti ini, maka di sini parameter di sini ada 2 dikalikan dengan 8, 16 ditambah dengan 8. Ya. Kalau kita tambahkan lagi hidden layernya, kemudian kita tambahkan lagi neuronnya untuk setiap hidden layernya, maka semakin banyak parameter yang kita gunakan dan semakin banyak penghitungan yang akan kita lakukan. Karena
di setiap neuron ini, ya di setiap node ini itu ada penghitungan-penghitungan seperti itu. Yang itu sedang bicara tentang jumlah parameter. Jadi parameter itu adalah apa tadi, weight dan bias, ya itu yang kita apa namanya, nanti ada pembahasan tentang inisialisasi dari weight. Ya, saya pikir itu cukup untuk apa tadi namanya, softmax ya. Saya masuk di part 2-nya. Mudah-mudahan masih kuat ya. Oke, kita masuk ke training deep network tapi nggak selesai kayaknya. Oke, saya bahas di sini aja. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Amin. Ya, yang penting dengerin, pahami, kemudian lakukan latihannya ya. Lakukan berulangan berapa kali, maka otak kita akan terbiasa. Ya, yang tadinya susah lama-lama, ya mudah-mudahan bisa gitu ya. In the preceding chapter, we describe artificial neuron comprehensively, and we walk through the process of forward propagating information through a network of neurons to output a prediction such as whether given fast food is hot dog, Zeus burger, or great slice of pizza. Ini barusan yang kita kerjakan. In those culinary example from chapter 6 and 7, we fabricate number for the neuron parameter. Di sini dikatakan we fabricate number of neuron parameter. The neuron weight and bias. Ya, di sini dikatakan kita menentukan jumlahnya ya. Jumlah dari neuron parameter apakah weight sama bias. Kemudian in real world application, however, these parameters are not typically concorded. They are run by training the network on data. Jadi masalah weight, ya. Oke, sekarang saya akan bicara tentang error ya. Kita akan bicara error ya. Apa itu error? Ya, apa error? Error adalah, ini ibu-ibu yang paham ini ya. Error adalah selisih ya antara apa kenyataan itu apa? Kenyataan. Antara realitas ya. Antara realitas dengan ekspektasi ya. Apa itu error Pak Wahyu? Error adalah selisih antara realitas dengan ekspektasi. Error adalah selisih antara data yang diambil secara empiris di lapangan ya, mudah-mudahan tulisan saya masih kelihatan, dengan data atau output yang kita dapatkan dari model. Ya, itu adalah error. Itu adalah error. Ya, contoh sederhananya gimana? Contoh sederhananya adalah kita punya data X1, kita punya data X2, kemudian kita punya Y. Katakanlah ini ada nilainya, di sini ada outputnya. Katakanlah Y-nya adalah 1. Kita punya data lagi, katakanlah datanya outputnya adalah 1, kita punya data lagi, katakanlah outputnya 0. Katakanlah outputnya 1 dan selanjutnya. Ini adalah yang dikatakan sebagai data empiris. Data empiris, data yang kita catat di lapangan. Bisa apa? Tadi saya udah jelaskan masalah bunga belum di kelas ini? Belum ya? Ya, semisal, ya saya terpaksa bercerita lagi misalnya tentang Petra. saya udah pernah cerita tentang iris di kelas ini? Belum ya? Bunga iris? Belum Pak, belum. Belum, Pak. Data Belum. mining, Pak. Anak Data lain. web pernahnya. Oh, pernah ya, ya. Oke, Iris ya. naon?
Ya, iris adalah sebuah bunga, di mana bunga ini punya 3 tipe. Ya, ada tipe pertama, katakanlah apa namanya? Kita ambil benerannya aja lah. Kita ambil benerannya aja. Di chapter berapa tadi? 4 ya. Ya, oke, ayo Mas, cepet Mas. Sekali-kali kuliah sampai jam 11 malam gitu ya. Asik juga ya. Takut keram Pak, otaknya Pak. Aduh Pak. Dilemesin aja, dilemesin jangan dilawan. Dilemesin aja jangan dilawan. Rasanya kayak Iron Man, Pak. Jadi Iron Man Pak, fix. Oh gitu ya. Ini masih belum seberapa ini, masih banyak lagi. Up dulu deh. Oke, mana? Ini dia ya, kita dapat. Ada sebuah bunga yang namanya adalah iris. Ya. Asik kayak Pak, kuliah sampai jam 11. Saya nginep di kampus nih, nggak pulang ini. Bunga ini ada 3 jenis, namanya virginica, kemudian versicolor, sama setosa, gitu ya. Nah kemudian apa tadi, virginica, kemudian versicolor, ya, versicolor. Satu lagi adalah setosa. Ya, ini adalah contoh klasifikasi. Kemudian kita representasikan, misalnya ini adalah 0, di sini adalah 1, misalnya di sini adalah 2. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba si iris ini nanti kita ambil menggunakan datanya adalah ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Datanya itu kita ambil, saya udah matiin tadi ya. Oh, ini masih ada nih. Ya, si iris ini ya, kita ambil mana di keterangannya, enggak ada. Harusnya ada di sini. Oke. Kayaknya kalau saya jalanin nggak masuk error. Oke, nah ini outputnya ya. Ini outputnya 0, 1, sama 2. Nah, apa yang saya coba sampaikan? X1 ini adalah sepal length ya. Ya nanti kalau ketuker ya tinggal dibenerin. Ini adalah sepal width. Ini adalah petal length. Ini adalah petal width ya. Oke, apa ini? Ini adalah karakteristik dari bunga. Dari bunga apa? Dari bunga iris. Ini adalah sepal, kemudian kita ambil length-nya, diukur satu-satu ya. Jadi kenapa dibilang data mining ya, atau machine learning gitu ya. Kita balik ke sini. Oke, kurang gede ini. Kayaknya lebih dari jam 10 deh ini. Ya, oke ya. Jadi si bunga ini kita coba identifikasi ya menggunakan sepal sama petal ya. Jadi kita ambil ini adalah sepal length seperti ini. Ini adalah sepal width. Ini adalah petal length. Ini adalah petal width kayak gitu. Ini adalah sepal length, ini sepal width. Nah, kemudian kita ambil data 150 bunga, di mana 50 itu adalah tipe pertama, 50 adalah tipe kedua, 50 adalah tipe ketiga. Kemudian kita ukur satu, ini data bunga pertama, data bunga kedua, dan selanjutnya. Ini adalah sepal length-nya, sepal width, petal length, petal width. Maka di sini kita punya sebuah data set ya. X1, X2, X3, sama X4 dan nilai Y-nya dan nilai tertentu. Maka outputnya di sini karena ada 0, 0, 1, 1 gitu ya, 0, 0. Nah, ini adalah data empirisnya ya, data yang kita catat di lapangannya. Kemudian apa hubungan
dengan error yang tadi saya bicarakan. Kalau kita punya struktur sebuah apa namanya JST, Artificial Neural Network, katakanlah kita punya seperti ini, X1, X2, X3, kemudian X4. Kemudian di sini karena ada beberapa hidden layer, ya, nyambung lah ya, ini nyambung lagi, ya, oke. Tuh, kacau Pak. Ya udah malam ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah outputnya, katakanlah Y1 head ya, Y2 head gitu ya, Y3 head gitu ya, atau kayaknya satu aja deh nilainya. Ya, saya ambil satu aja. Seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita ambil data pertama. Data pertama, kita ambil nilai X1-nya, kita masukin nilai X1-nya, kita masukin nilai X2-nya, kita masukin nilai X3-nya, kita masukin nilai X4-nya. Di catatan kita, misalkan outputnya adalah 0. Outputnya adalah 0. Ya, outputnya ada 0, berarti ini katakanlah Y-nya adalah 0. Nah, tapi Y head kita, Y head itu adalah Y prediksi ya. Y adalah data lapangan gitu ya. Y head adalah data dari model kita, data prediksi. Nah, ternyata Y head-nya itu kita dapatkan minimalnya 1. Nah, itu yang dikatakan sebagai error. Ya, error itu adalah Y dikurang dengan Y head. Nah, ini adalah realitasnya. Ini adalah ekspektasinya. Ya. Maka itu adalah error. Error adalah selisih antara data lapangan dengan data yang kita dapatkan dari modelnya. Bisa dipahami masalah error? Oke. Itu ya. Nah, jadi tadi ketika kita bicara tugas minggu kemarin, itu sebenarnya kita sedang mencari Y head-nya, output dari prediksinya. Sekarang mulai masuk kepada error. Error itu ada beberapa Oke ya. Saya masuk ke yang namanya adalah cost function. Ya, saya masuk ke sini aja. Yang pertama namanya adalah quadratic cost ya, quadratic cost. Ya. Atau nanti lebih terkenalnya ini mean square error. Ya. Mean square error ini ya berarti rata-rata, min itu kan rata-rata ya, rata-rata. Square itu adalah pangkat ya, Ya, error itu adalah ya error. Ya, jadi di sini yang Anda harus pahami adalah N adalah banyaknya data. N adalah banyaknya data. Misalnya kalau N-nya tadi 150 gitu ya. Nah, maka nanti apa yang membuat sebuah jaringan saraf tiruan artificial neural network itu unik ya. Ya. Oke, tadi kita ngomongin apa? N-nya adalah banyaknya data ya. Nah, Y head ini adalah output dari artificial neural network. Ini adalah modelnya. Nah, oke, sebuah jaringan saraf tiruan ya
itu memiliki input dan output yang fix. Ini adalah fix nilainya. Kenapa fix? Ya karena kita ambil dari lapangan. Ya, jadi kalau kita punya X1, kita punya X2, kita punya X3, kita punya X4, kita punya Y, maka semua ini, data set ini kita ambil dari lapangan. Nah, ketika kita membangun sebuah jaringan saraf tiruan, ya, misalnya di sini X1, di sini adalah X2, di sini adalah X3, di sini adalah X4, kemudian di sini katakanlah outputnya, di sini adalah Y, ini adalah hidden layer-nya, ini adalah hidden layer-nya. Ya, maka jaringan saraf tiruan ini tergantung dari parameter. Apa itu parameternya? Parameternya adalah weight dan bias, ya. Dan bias kayak gitu. Nah, weight dan bias ini yang menentukan nilai dari Y hat-nya. Bisa dipahami? Jadi ketika kita melakukan penghitungan minggu lalu seperti ini, struktur seperti ini, maka X1, X2 tidak berubah ya. Yang ini adalah Y hat-nya ya. Nah, jadi asumsinya adalah dengan nilai weight yang berbeda-beda, dengan nilai bias yang berbeda-beda, maka kita akan mendapatkan nilai output Y hat-nya yang berbeda pula. Nah, nanti bagaimana cara menentukan W-nya, ya ada pembahasan selanjutnya. Nah, berarti di sini error itu tergantung dari weight dan bias, tapi belum sampai situ ya. Nah, yang sedang kita bahas adalah tadi, mana tadi? Pokoknya Anda harus pahami dulu ya. Error itu adalah apa tadi? Selisih antara data yang diambil secara empiris di lapangan dengan data output yang kita dapatkan dari model. Nah, yang ini tadi adalah yang kita dapatkan di sini. Nih, data model itu adalah yang output di sini. Hasil dari forward propagation itu adalah Y hat. Gitu ya. Kemudian saya pikir itu sudah bisa dipahami. Nah, jadi sebenarnya error itu aslinya adalah ini, Y dikurangi dengan Y hat. Kemudian kita ubah rumus itu, ya ada beberapa alasan. Ya. Salah satunya juga sebenarnya kepada mencari nilai cost yang optimum gitu ya. Jadi rumus dasarnya adalah Y dikurang dengan Y hat, ya. Kemudian perkembangannya kita kuadratkan, Y dikurang Y hat dikuadratkan. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah dengan banyaknya data. Kalau banyaknya data adalah 150, maka kita sum errornya dari banyaknya data ya sampai N. Kemudian Y dikurang Y1 kuadrat dibagi rata-ratanya, minnya di sini. Ini square-nya, ini min-nya. Min berarti, jadi nanti dihitung tuh error pertama berapa, error kedua berapa, error ketiga berapa. Kalau misalnya errornya nanti kita jumlah gitu ya, nanti kita bagi dengan banyaknya data. Itu adalah quadratic cost. Ini banyak dipakai di algoritma yang lain. Ya, namanya mean square atau nanti singkatannya MSA. Jadi kalau Anda baca-baca jurnal, Anda sudah paham apa yang maksud dengan MSA. Mean square error atau quadratic cost. Ya. Jumlah error dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan banyaknya error di data tersebut, kita rata-ratakan. Kalau kita punya data 150 data, masing-masing data kita cari Y hat-nya, kemudian kita cari errornya, maka nanti masing-masing nilai error tadi kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 150. Dari sini aja saya bisa kasih lanjut dari contoh apa namanya, misalnya sederhananya aja misalnya ya, saya punya 1, 2, 3, 4, 5 data. Saya punya X1, saya punya X2, saya punya Y. Ini ada nilai-nilainya, di sini ada nilai-nilainya, di sini ada nilai-nilainya. Kemudian saya tentukan arsitektur dari apa namanya DST-nya. Ya.
Misalnya saya ambil X1, saya ambil X2, saya ambil sederhana aja, misalnya seperti ini. Maka di sini ada A1, A2, A3, maka di sini ada W11, ada W12, ini ada W21, ini ada W22 ya. Maka di sini ada bias. Ini ada bias, ada B1, ada B2. Di sini ada W13, di sini ada W23. Di sini ada bias 3. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan Y hat, maka saya harus menentukan nilai W11-nya berapa, W12-nya berapa, W21-nya berapa, W22-nya berapa, W13-nya berapa, W23-nya berapa, B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa. Nah, ini dikatakan sebagai parameternya. Ya, oke. Nah, bagaimana cara ngitungnya, Pak? Ngitungnya kayak kemarin, ya, kayak tadi kita bahas. Ini biasanya kita inisialisasi ya. Inisialisasi, misalnya secara random gitu ya, secara random. Nanti kita dapatkan. Maka setelah kita menentukan nilai W1 secara random, kemudian maka kita akan mendapatkan errornya. Errornya adalah membandingkan nilai Y dengan Y hat-nya dengan rumus yang tadi ya. Dengan rumus yang tadi. Oke. Oke. Ya. Ada yang chat. Pak izin dulu. Oke, Pak izin duluan. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Sepertinya sudah mau selesai. Mudah-mudahan Anda masih bisa mengikuti ya. Saya ini belum masuk yang mumetnya ya. Yang mumetnya nanti saya nggak tahu saya bakal menurunkan atau tidak ya. Kalau di angkatan sebelumnya itu saya turunkan ya. Di angkatan 2016 itu saya turunkan apa namanya? Ntar dulu. Kita pakai ini aja. Ya. Oke. Ya, kalau ada yang mau live, ada kerja silakan, nggak masalah. Ini saya rekam tadi. Mudah-mudahan masih. Ya. Jadi kalau di angkatan lalu, angkatan 2016 itu saya turunkan rumusnya ya. Saya turunkan rumusnya. Tapi kurang di apa contoh-contoh di bimbingannya kayak gitu. Jadi kalau Anda pengen lihat detailnya seperti apa, masuk ke YouTube. Ini aja lah. Kelihatan saya buka apa ya. Muhammad Iqbal Jilhad. Ya, bicara tentang error juga saya jelaskan. Ya, kenapa lambat sekali? Ya, oke. Di angkatan lalu saya ada menjelaskan tentang ini dia. Ya, ini pendekatannya berbeda dengan yang saya jelaskan sekarang ya. Kalau di sini benar-benar saya jelaskan detailnya ya. Di sini apa tadi tentang error ya. Ini juga tentang error juga dijelaskan. Jadi Anda pengen mengikuti silakan masuk di angkatan 2016 ya. Di situ error juga dibicarakan ya sampai pada menurunkan rumusnya saya jelaskan di situ. Ya, bisa aja ini jadi materi tambahan saya lah. Ya, di sini pendekatannya agak berbeda ya, saya menjelaskannya. Ya, oke. Ya, saya pikir udah hampir jam 10 ya. Ya, saya sampai sini saja, sampai pada mean square error ya.
minggu depan kita lanjut ya. Tapi nanti yang digunakan adalah yang tipe kedua ya, yang namanya adalah mana dia? Oh, bahkan belum saya bahas ya. Bahkan belum saya bahas ya. Atau saya lihat di e-booknya. Ya, namanya itu adalah ya 4 menit lagi ya. Oke, nah itu sebenarnya ya tadi kita sampai sini ya, quadratic cost ya, saya sudah jelaskan ini. Kemudian nanti di sini ada coba codingannya sedikit ya. Apa tadi namanya? Lupa sini. Kuadratik ya, kuadratik. Kuadratik ini deh. Ya, ini dia. Ya, ini dia ya. Oke, jadi di sini apa namanya? Ini adalah rumusnya ya. Y dikurangi head. Walaupun di sini belum sampai pada banyaknya data. Ini baru satu data aja ya. Iya. Oke. Nah, ini adalah data lapangannya, ini adalah data dari modelnya. Ketika kita running, maka errornya 0 karena realitas dengan ekspektasi sama ya. Tapi ketika ya, model kita itu agak sedikit berbeda, maka ini yang dikatakan dengan error. Ini pangkat ini ya, dibagi 10 ya, ini adalah 0,00000 gitu ya. Ini 10 pangkat minus 8 yang ini ya. Seperti itu. Ya, kita bahas lagi minggu depan. Sudah terlalu malam. Saya kembalikan lagi. Masih adakah? Oke, saya akhiri aja sampai sini. Masih ada, Sebelum Pak. saya akhiri. Masih ada, Pak. Alhamdulillah. Masih ada, Pak. Masih ada. Masih ya. Oke, ya. Ya, untuk minggu ini tadi kita sudah bahas forward propagation secara detail ya. Kalau Anda mau cari di YouTube banyak lah ya referensi-referensi apa namanya tentang multilayer perceptron, jaringan saraf tiruan, deep learning. Kemudian tadi kita bicara tentang softmax ya, secara detail saya sampaikan tentang softmax. Yang terakhir tentang error ya. Konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi kita bikin model, kita punya data, kemudian kita cari selisih antara data lapangan dengan data model yang kita miliki, maka itu namanya error. Dari situ kita cari jalan supaya parameter-parameter yang merupakan variabel yang mempengaruhi pada prediksi itu kita ubah. Ya, maka nanti di intinya errornya semakin kecil gitu ya. Yang tadi saya sampaikan. Ya, bagaimana supaya si Y head-nya itu mendekati dari Y-nya gitu ya. Oke. Ya, sudah jam 10 pas ya. Silahkan yang masih hadir boleh absen di chatnya. Hadir Pak, masih hadir Pak gitu ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Yang masih hadir silakan. Nah, begitu. Ya, oke, good. Mas Ferry, makasih. Ada Mas Iksan. Wah, mantap. Ibu Sunarsi. Ya, anak SIP-nya mana? Anak KS. KS, itu anak SIP ada. Mastra. Wisnu juga ya. Wisnu KS, SIP ya. Ya, Rama ada. Mantap. Ya, jangan lupa tadi latihannya. Kalau minggu kemarin masih salah, tinggal ya, kalau belum paham ya nggak apa-apa, bisa cari lagi di YouTube-nya atau diikuti kuliah saya yang minggu kemarin ya. Ini nanti saya upload lagi ya. Oke, kalau saya bilang saya masih belum terlalu banyak menjelaskan tentang deep learning ya. Kalau 1 sampai 10 ini saya masih di tangga 2 ya, masih jauh saya menjelaskan konsep dari deep learning atau multilayer perceptron secara general ya. Tapi saya pengen Anda bisa lihat gambaran besarnya.
Ya, oke, terima kasih. Masih ada. Pak, latihan Ya. kemarin yang salah boleh direvisi kan Pak ya? Boleh. Memang sengaja saya belum jelaskan. Supaya Oke. coba dulu. Ya, Boleh. terima kasih. Ya, oke. Ya, saya akhiri aja. Ada lagi pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Yang minggu kemarin salah masih bisa di revisi ya, ditambah dengan latihan minggu sekarang. Ya, saya akhiri aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.